Alhamdulillah alladzi faddala syahra ramadana wa dzal hijjati li'anna fihima 'idani 'idul fitri wa 'idul adha wala haula wala quwwata lina'budahu illa lihidayatihi iyyaha wala raja'a illa li thawabihi biha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi zawil jiddi wal wafa al-mustakmilina syarafa ila yaumil jaza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah jalla wa ala wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-muqtana wal muqtafa. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi wa tamassuki bil islami fi kulli waqti wa hin ila yaumil qiyamah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Jamaah Masjid As-Sofia rahimakumullah, bulan Dzulhijjah ini satu bulan yang sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam tafsir Ibnu Katsir ketika menjelaskan surat Al-Fajr ayat 1 ayat 2, wal fajri walayalin ashr, Imam Mujahid, Imam Ibnu Abbas, Imam Al-Kalbi, Imam Ad-Dhahak yang dikutip oleh tafsir Ibnu Katsir dalam tafsirnya bahwa layalin ashr itu adalah 10 hari di bulan haji. Walaupun ada pendapat lain yang juga dimuat dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa layalin ashr itu adalah 10 hari di bulan Muharram dan 10 hari di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengungkapkan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, betapa 10 hari bulan Dzulhijjah ini memiliki banyak keistimewaan. Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallahi fihinna min hadhil ayyam. Tidaklah ada hari-hari yang ketika amal soleh di hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah dibanding hari-hari ini, yakni Asyra Dzulhijjah, yang dimaksud adalah 10 hari bulan Dzulhijjah. Sampai sahabat bertanya saat itu, qalu walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah, tidakkah juga atau tidak lebih baik pula jihad di jalan Allah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika syai'un, kecuali seseorang yang dia keluar membawa jiwanya, membawa raganya, membawa hartanya di jalan Allah dan tidak ada yang kembali satupun. Artinya mereka orang-orang yang memang meninggal syahid di medan perang. Betapa bahwa 10 hari Dzulhijjah ini
diistimewakan oleh Allah, oleh Rasulullah. Kenapa demikian? Al-Hafidh Ibnu Hajar menegaskan bahwa karena pada 10 hari Dzulhijjah ini berkumpul amalan dan ibadah-ibadah inti. Bahkan ditegaskan pula oleh Imam Ad-Darimi, ma min amalin azka indallahi azza wajal, tidak ada amal yang lebih bersih, lebih suci, lebih bagus di hadapan Allah, wala a'dhama ajran, dan tidak besar pahalanya, min khairin ya'maluhu fi ashri Dzulhijjah, dibanding amalan yang dilakukan di 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini. Jamaah rahimakumullah, tentu yang pertama pelaksanaan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat menegaskan hal ini. Di surat Al-Baqarah ayat 196 sampai 197, bahkan beberapa ayat setelahnya pun dikaitkan dengan perintah haji tersebut. Di dalam surat Al-Hajj ayat 27, 28, bahkan sampai ayat 30-an pun menegaskan bagaimana Allah mewajibkan, Allah mengistimewakan ibadah haji ini. Dan juga salah satunya di ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Imran ayat 97. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sana ada banyak tanda kekuasaan Allah, di antaranya maqam Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa masuk ke Baitullah, ia akan selamat. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti. Dan di antara kewajiban kita di hadapan Allah adalah melaksanakan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, untuk orang-orang yang memang punya kemampuan ke arah melaksanakan ibadah haji. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin, dan barang siapa mengingkari kewajiban ibadah haji tersebut, sesungguhnya Allah maha kaya dari seluruh alam ini. Bukan kita yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan kita, mohon maaf, tapi justru kita yang membutuhkan rahmat Allah untuk melaksanakan ibadah haji ini. Ibadah haji sungguhlah istimewa, karena adalah orang-orang yang terpanggil dan orang yang terpilihlah yang bisa melaksanakan ibadah haji tentunya. Kita berdoa semuanya bisa melaksanakan ibadah haji ke sana. Jamaah rahimakumullah, di balik kewajiban ibadah haji juga sesungguhnya ada hal-hal, ada hikmah yang menunjukkan betapa kita siap betul-betul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita siap melaksanakan ibadah haji, entah umurnya sampai atau tidak, yang pertama bahwa kita siap untuk menjauhi maksiat. Kita lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada waktu yang sudah ditentukan. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Faman farada fihinnal hajja. Barang siapa telah wajib kepadanya ibadah haji, ketika dia melaksanakan ibadah haji, fala ropatha, dia jangan berkata buruk, jangan berkata menggunjing. Bahkan Imam Mujahid menegaskan tidak berhubungan suami istri, wala fusuko, tidak berbuat maksiat, tidak berbuat fasik, wala jidala, tidak bertengkar fil haji, di dalam melaksanakan ibadah haji. Maka sesungguhnya ketika kita melaksanakan ibadah haji, ada kesiapan untuk menjauhi maksiat, bukan hanya saat melaksanakan ibadah haji, tapi tentu di seluruh usia yang Allah amanahkan kepada kita. Jamaah rahimakumullah, sampai Rasulullah menegaskan, man hajja hadal baita falam yarfus walam yapsu. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah,
lalu dia tidak ropas, tidak melakukan, tidak berkata yang kotor, menggunjing, mengadu domba, tidak juga berhubungan suami istri di sana sebelum tahallul, walam yapsuk, tidak berbuat fasik, maka kata Rasul jaminannya kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh, maka dia akan seperti baru keluar, dilahirkan dari rahim ibunya tanpa dosa sedikit pun. Berarti kesiapan menjauhi dosa ini adalah diinspirasi salah satu dalam pelaksanaan ibadah haji. Kita tidak melakukan fusuk. Apa itu fusuk? Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari pun dijelaskan, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencaci maki orang muslim itu termasuk kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh orang mukmin itu adalah sebuah kekufuran. Jamaah rahimakumullah, kesiapan untuk menjauhi maksiat. Dalam hadis yang lain pun ditegaskan, man qada nusukahu wa salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Barang siapa yang telah selesai melaksanakan ibadah haji, proses pelaksanaan ibadah haji, lalu dia, orang-orang muslim selamat dari lisan dan tangannya. Orang lain tidak tersakiti dengan lisannya. Orang lain tidak terzolimi dengan kekuasaannya, dengan otoritasnya. Maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah dilalui yang ia lakukan. Yang kedua, pelaksanaan ibadah haji ini sebetulnya adalah menandakan kesiapan untuk menggunakan harta yang halal. Karena boleh jadi labelnya haji, sudah melaksanakan ibadah haji, dipanggil haji oleh orang lain, tapi boleh jadi tidak di hadapan Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Idza hajar rajulu binafaqatin thayyibatin. Jika seseorang berhaji dengan harta yang halal, faqala, lalu dia mengatakan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, terus mengucapkan talbiyah, dalam arti dia selesai sampai melaksanakan ibadah haji. Faqala Allahu azza wa jal, dan Allah memberikan SK kepada orang tersebut, labbaika wa sa'daika hajjuka makbulun wa mabrurun. Berbahagialah engkau, selamat datang engkau, karena hajimu diterima, hajimu termasuk haji mabrur. Tapi sebaliknya, wa idza hajjar rajulu binafaqatin khabithatin, ketika seseorang berhaji dengan nafkah, dengan biaya yang tidak halal, yang haram boleh jadi, substansi atau cara mendapatkannya, faqala labbaik Allahumma labbaik, dia pun melaksanakan seluruh praktek ibadah haji, seluruh manasik haji, tapi yang berbeda SK dari Allah. Faqala azza wa jal, la labbaik wa la sa'daik. Kenapa? Hajjuka matrudun wa mardudun. Engkau tidak berbahagia, kau tidak aku terima, karena hajimu tertolak. Karena hajimu menjadi haji yang matrud. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Pelaksanaan ibadah haji mestinya terus mendorong kita untuk selalu menggunakan barang-barang yang kita konsumsi adalah barang yang halal, baik substansi maupun cara mendapatkannya. Dan yang ketiga, ketika kita melaksanakan ibadah haji, sesungguhnya ada kesiapan untuk menjadi figur di lingkungan kita masing-masing. Tentu figur kebaikan, teladan kebaikan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Ketika Rasulullah ditanya, bagaimana salah satu tanda haji mabrur? Maka dikatakan, ayyakuna ahsana min qablu wa ayyakuna qudwata ahli baladi. Bahwa hendaklah ia jauh lebih baik setelah pelaksanaan ibadah haji dibanding sebelum melaksanakan ibadah haji, dan dia juga diarahkan wa ayyakuna qudwata ahli baladi, menjadi panutan, menjadi figur, menjadi teladan orang-orang yang ada di sekelilingnya.
Jamaah rahimakumullah, sekali lagi, mestinya itu menggugah kepada kita. Hari ini kita berniat untuk melaksanakan ibadah haji, alhamdulillah. Tapi kalau belum Allah mampukan kita pergi ke sana, kesiapan-kesiapan tadi harus menjadi hiasan dalam diri kita. Lalu yang kedua, ibadah yang dilakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah ini adalah puasa hari Arafah. Ketika Rasulullah ditanya tentang bagaimana puasa hari Arafah ini, tanggal 9, siyamu yaumi arafata ahsibu 'ala Allah ayu kafiru sanatallati qablah wa sanatallati ba'dah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Ketika ditanya, puasa di hari Arafah di tanggal 9 bulan haji ini, aku berharap kepada Allah itu bisa menutupi dosa 1 tahun sebelumnya, bahkan 1 tahun setelahnya. Dan yang terakhir, kita melaksanakan Idul Adha dan berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Bersolatlah, berdoalah kepada Tuhanmu, dalam arti salah satu maknanya adalah sholat Idul Adha, wanhar, dan menyembelihlah. Bahkan Abdullah ibnu Umar meriwayatkan dalam riwayat At-Tirmidzi dan Imam Ahmad bahwa Rasulullah berada 10 tahun di Madinah dan selalu setiap tahunnya berkurban. Bahkan Rasulullah menegaskan dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang diberikan keluasan rizki tetapi dia tidak berudhiyah, tidak berupaya berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat terhadap tempat sholatku. Jamaah, mudah-mudahan Allah mampukan kita untuk mengambil peluang terbaik di 10 hari Dzulhijjah ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyina wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu rabbul alamin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Amma ba'd, ayyuhal hadirun ittaqullah waf'alu ma amarakumullah wantahu wajtanibu ma nahakumullah la'allakum tuflihun. Kama qila fi qawlih ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin, sejatinya seorang mukmin mengambil semua peluang kebaikan yang ada di hadapannya. Allah menegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 7, wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan petunjuk darinya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin
waghfir lana wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya waddin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillash syirka wal musyrikin wa dhammir a'da'ana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma qdur lana ziyarata baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyikal karim alaihi salatu wassalam. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar.